Dalam kehidupan masyarakat, tradisi kerap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari identitas dan jati diri. Ia diwariskan dari generasi ke generasi sebagai simbol kebanggaan, kebersamaan, dan kesinambungan budaya. Tradisi mengajarkan kita nilai-nilai luhur, seperti hormat kepada orang tua, solidaritas sosial, dan rasa memiliki terhadap komunitas. Namun, tidak semua tradisi berjalan seiring dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ada kalanya, atas nama adat, seseorang dipaksa tunduk pada aturan yang merendahkan martabat atau bahkan melukai harkat hidupnya. Disinilah pentingnya sikap kritis dalam menempatkan posisi tradisi dalam kehidupan manusia. Tak sedikit masyarakat yang menjunjung tinggi tradisi hingga membutakan mata terhadap penderitaan individu yang terjebak di dalamnya. Dalam situasi seperti ini, tradisi bukan lagi menjadi pedoman hidup yang membimbing, melainkan berubah menjadi alat pembenaran untuk tindakan tidak manusiawi. Pernikahan anak, diskriminasi berdasarkan gender, pengucilan sosial, hingga kekerasan fisik dalam ritual adat adalah beberapa contoh nyata dari tradisi yang melenceng dari semangat kemanusiaan. Kita perlu bertanya, apakah tradisi memang layak dipertahankan jika dampaknya justru menindas mereka yang lemah dan tak bersuara? Peradaban manusia seharusnya terus berkembang menuju arah yang lebih adil dan beradab. Nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, kasih sayang, empati, dan penghormatan terhadap hak individu adalah fondasi dasar yang semestinya tidak boleh dikalahkan oleh alasan pelestarian budaya. Sebab, budaya yang sejati adalah budaya yang mampu beradaptasi tanpa mengorbankan harkat hidup manusia. Ketika suatu tradisi berdiri tegak di atas penderitaan, maka saat itulah kita harus memiliki keberanian untuk berkata cukup, dan mulai menata ulang nilai-nilai yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Mengkritisi tradisi bukan berarti menghina warisan leluhur. Sebaliknya, itu adalah bentuk cinta yang lebih mendalam terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Karena pada dasarnya, setiap budaya yang bijak selalu membuka ruang untuk pembaruan. Tradisi yang sehat adalah tradisi yang tumbuh bersama nurani dan nalar, bukan yang memaksa diam atas ketidakadilan hanya demi menjaga kebiasaan. Kita tidak sedang mempermalukan masa lalu, tetapi sedang menyelamatkan masa depan agar lebih manusiawi dan bermartabat untuk semua kalangan, tanpa kecuali. Maka dari itu, dalam video ini, kita akan membahas lebih jauh tentang bagaimana tradisi seharusnya ditempatkan dalam konteks nilai-nilai kemanusiaan. Kita akan menelusuri perbedaan antara melestarikan tradisi yang bermanfaat dan melanggengkan budaya yang menindas. Kita akan melihat kenyataan bahwa tidak semua yang sudah lama dilakukan berarti benar untuk dipertahankan. Dan yang terpenting, kita diajak untuk tidak takut mempertanyakan sesuatu yang dianggap suci, jika kenyataannya menyakiti sesama. Karena sejatinya, kemanusiaan selalu lebih penting dari sekadar rutinitas yang diwariskan. Poin pertama yang menjadi dasar dalam pembahasan ini adalah pemahaman mengenai apa itu tradisi dan apa itu nilai kemanusiaan. Tradisi merupakan kumpulan kebiasaan, norma, dan praktik budaya yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ia tumbuh dari sejarah panjang masyarakat dan seringkali menjadi identitas suatu kelompok. Sementara itu, nilai kemanusiaan adalah prinsip-prinsip universal yang menjunjung tinggi martabat manusia, seperti rasa hormat, keadilan, kebebasan, dan empati. Dua hal ini sama-sama penting, tetapi memiliki peran yang berbeda dalam kehidupan sosial. Tradisi berfungsi menjaga kontinuitas budaya, sedangkan nilai kemanusiaan menjaga kelangsungan hidup manusia yang adil dan bermartabat dalam lingkungan sosial yang kompleks. Namun demikian, penting untuk disadari bahwa tidak semua tradisi selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ada tradisi yang berkembang pada masa lalu ketika struktur sosial belum mengenal hak-hak individu secara mendalam. Akibatnya, beberapa praktik budaya diwariskan tanpa adanya pembaruan nilai yang sesuai dengan zaman. Misalnya, tradisi yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat, atau praktik adat yang menolak pendidikan bagi kelompok tertentu. Dalam konteks ini, kita perlu menilai ulang apakah sebuah tradisi masih relevan dengan semangat zaman atau justru menghambat kemajuan dan merugikan individu dalam masyarakat. Kemanusiaan yang sejati tidak mengenal kompromi terhadap tindakan yang menyakitkan, meski itu berselimut budaya atau adat. Tradisi dan nilai kemanusiaan seharusnya tidak saling bertentangan, melainkan bisa berjalan beriringan apabila diletakkan pada proporsi yang benar. Tradisi yang sehat akan memperkaya kehidupan,
memperkuat jalinan sosial, dan menumbuhkan rasa identitas kolektif. Tetapi ketika sebuah tradisi menabrak hak-hak dasar manusia, maka kita sebagai bagian dari masyarakat yang sadar dan kritis, memiliki tanggung jawab moral untuk mempertanyakan, merevisi, bahkan jika perlu menghentikannya. Nilai kemanusiaan harus menjadi kompas utama dalam menentukan apakah sebuah warisan budaya layak dipertahankan atau sudah saatnya ditinggalkan. Karena pada akhirnya, tujuan dari keberlangsungan tradisi pun seharusnya demi kebaikan manusia, bukan untuk menindasnya. Poin kedua adalah kenyataan bahwa masih banyak tradisi yang bertentangan secara langsung dengan hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu contohnya adalah praktik pernikahan anak yang masih terjadi di berbagai daerah atas nama budaya atau adat. Anak-anak, khususnya perempuan, dipaksa menikah pada usia yang sangat muda demi menjaga kehormatan keluarga atau memenuhi kebiasaan turun-temurun. Padahal, praktik ini jelas merampas masa depan, pendidikan, dan kebebasan mereka. Ini adalah bentuk pelanggaran hak anak yang sangat serius dan tak bisa dibenarkan hanya karena dilandasi oleh tradisi. Ketika sebuah kebiasaan merugikan satu pihak secara sistemik, maka sudah semestinya tradisi tersebut dikaji ulang secara kritis. Selain itu, ada juga tradisi-tradisi diskriminatif yang menargetkan kelompok tertentu, seperti perempuan, difabel, atau kelompok minoritas. Misalnya, dalam beberapa komunitas, perempuan masih dianggap tidak layak mewarisi harta, tidak boleh tampil di ruang publik, atau bahkan tidak diberi ruang untuk berpendapat dalam forum-forum adat. Ada pula masyarakat yang mengasingkan orang dengan disabilitas karena dianggap sebagai kutukan, sesuatu yang sangat menyakitkan secara psikologis dan melanggar prinsip kesetaraan. Ini menunjukkan bahwa sebagian tradisi masih terjebak dalam pola pikir lama yang menolak perubahan, meskipun perubahan itu bertujuan untuk memperjuangkan keadilan bagi semua manusia, tanpa terkecuali. Dalam situasi seperti ini, mempertahankan tradisi sama artinya dengan mempertahankan ketidakadilan. Tak hanya itu, beberapa praktik ritual adat bahkan melibatkan kekerasan fisik, baik secara langsung maupun simbolik, yang menyebabkan trauma hingga cedera bagi mereka yang terlibat. Misalnya, dalam beberapa upacara inisiasi, peserta dipaksa menjalani siksaan fisik sebagai tanda kedewasaan, yang sesungguhnya tidak memiliki relevansi moral di zaman sekarang. Kekerasan yang dilegalkan oleh adat semacam ini hanya akan menormalisasi tindakan yang pada hakikatnya tidak manusiawi. Ketika masyarakat menyaksikan kekerasan demi kekerasan tanpa bersuara, dengan dalih bahwa itu bagian dari tradisi, maka disitulah nilai-nilai kemanusiaan mulai terkikis. Maka penting bagi kita untuk menyadari bahwa tradisi tidak bisa dijadikan tameng pembenaran atas pelanggaran terhadap hak dan martabat manusia. Poin ketiga menegaskan alasan mengapa nilai-nilai kemanusiaan harus selalu ditempatkan di atas tradisi. Nilai kemanusiaan bersifat universal dan lintas budaya, melampaui batas negara, agama, dan sejarah. Ia merupakan fondasi bagi terciptanya kehidupan yang adil dan bermartabat bagi semua manusia. Ketika manusia diperlakukan setara, diberi kebebasan berpendapat, dihargai martabatnya, dan dilindungi hak-haknya, maka masyarakat akan tumbuh dalam harmoni dan kedamaian. Jika tradisi justru menghambat terpenuhinya hak-hak dasar ini, maka nilai kemanusiaan harus menjadi acuan utama untuk mengoreksi atau bahkan meninggalkan tradisi tersebut. Sebab sejatinya, tujuan hidup bersama bukanlah semata-mata mempertahankan warisan budaya, tetapi memastikan bahwa setiap individu bisa hidup dengan layak, aman, dan dihargai. Selain itu, nilai kemanusiaan adalah cermin dari kemajuan moral suatu peradaban. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan kesadaran sosial, manusia mulai memahami pentingnya kesetaraan, penghormatan terhadap perbedaan, dan perlindungan terhadap mereka yang rentan. Jika suatu masyarakat masih memegang teguh tradisi yang menyakiti kelompok tertentu, maka itu bukan bentuk kebanggaan budaya, melainkan pertanda stagnasi moral. Kita tidak boleh membiarkan kebiasaan masa lalu menjadi penghambat bagi kemajuan sosial yang menjunjung tinggi martabat manusia. Budaya yang kuat bukanlah yang kaku dan menolak kritik, tetapi yang mampu berkembang dan memperbaiki dirinya tanpa kehilangan jati diri. Inilah mengapa nilai kemanusiaan harus menjadi acuan tertinggi dalam menyikapi dan menilai setiap warisan budaya yang ada. Mengutamakan nilai kemanusiaan bukan berarti menolak semua bentuk tradisi. Justru dengan berpijak pada prinsip-prinsip kemanusiaan,
kita bisa menyeleksi tradisi mana yang perlu dijaga dan mana yang perlu diubah. Tradisi yang tidak melukai, tidak menindas, dan tidak membatasi hak individu tentu layak untuk dilestarikan. Namun, apabila suatu tradisi menjadi alat untuk mempertahankan ketimpangan, memperkuat diskriminasi, atau menormalisasi kekerasan, maka tidak ada alasan untuk mempertahankannya. Karena manusia tidak diciptakan untuk menjadi budak budaya, melainkan agen moral yang bisa memilih dan menentukan arah hidupnya secara merdeka. Oleh sebab itu, menjunjung nilai kemanusiaan adalah bentuk penghormatan tertinggi terhadap martabat manusia dan langkah konkret untuk membangun budaya yang lebih adil. Poin keempat membahas contoh-contoh positif dari bagaimana tradisi dapat beradaptasi dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam berbagai masyarakat di dunia, kita bisa menemukan upaya-upaya nyata untuk mereformasi tradisi agar tetap hidup, namun tidak bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Misalnya, beberapa komunitas adat mulai menghapus praktik pernikahan anak dan menggantinya dengan ritual kedewasaan yang lebih simbolis dan edukatif. Alih-alih menikahkan anak perempuan yang baru berusia belasan tahun, mereka kini mengadakan upacara syukuran yang menandai transisi usia, tanpa mengikat individu dengan kewajiban yang merampas masa depan. Ini menunjukkan bahwa tradisi bisa tetap berlangsung, selama ada niat baik untuk menyesuaikannya dengan perkembangan kesadaran manusia. Contoh lainnya adalah komunitas-komunitas adat yang dulu melarang perempuan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan, kini mulai membuka ruang bagi partisipasi mereka. Perempuan tidak lagi sekadar menjadi pelengkap dalam struktur sosial, tetapi mulai dihargai pandangannya, diberikan hak bicara, bahkan diberi posisi kepemimpinan dalam forum adat. Ini adalah bentuk evolusi sosial yang patut diapresiasi. Karena jika dahulu budaya menjadi alat pembungkam, kini ia mulai berubah menjadi jembatan untuk kesetaraan dan keadilan. Perubahan ini tidak terjadi karena tekanan dari luar semata, tetapi juga karena kesadaran dari dalam komunitas itu sendiri bahwa tradisi harus bersanding dengan nilai-nilai kemanusiaan agar tetap relevan di tengah zaman yang terus berubah. Selain itu, ada juga tradisi-tradisi yang justru dijadikan alat untuk memperkuat solidaritas dan empati dalam masyarakat. Misalnya, dalam beberapa budaya lokal, ritual adat diubah menjadi kegiatan sosial yang membantu sesama, seperti penggalangan bantuan bagi warga miskin, penyuluhan kesehatan berbasis budaya, hingga pelestarian lingkungan dengan pendekatan adat. Ini membuktikan bahwa budaya bisa menjadi kekuatan positif apabila dijalankan dengan hati nurani dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai pedoman. Tradisi tidak harus ditinggalkan, tapi harus terus ditata ulang agar tidak kehilangan makna dan tidak menjadi beban bagi generasi yang akan datang. Dengan begitu, kita bisa membangun masyarakat yang tetap berakar pada budayanya, namun bertumbuh dengan semangat kemanusiaan yang utuh. Poin kelima membahas tantangan besar yang dihadapi ketika seseorang atau sekelompok orang mencoba mengkritisi tradisi yang telah lama mengakar. Dalam banyak kasus, siapapun yang mempertanyakan atau menolak suatu tradisi akan dianggap sebagai pihak yang tidak menghormati leluhur, bahkan dianggap melawan norma masyarakat. Tidak jarang mereka dijauhi, dicemooh, atau bahkan diintimidasi secara sosial. Tekanan semacam ini menjadi hambatan serius bagi upaya perubahan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Padahal, setiap tradisi seharusnya terbuka terhadap evaluasi dan penyesuaian, apalagi jika praktik tersebut sudah terbukti menyakiti atau merugikan pihak tertentu secara sistemik. Keberanian untuk bersuara, meski harus menghadapi stigma sosial, merupakan langkah awal menuju perubahan yang lebih manusiawi. Banyak orang terjebak dalam sikap diam karena takut dianggap tidak setia pada komunitasnya sendiri. Mereka memilih membiarkan ketidakadilan berlangsung dengan alasan, sudah dari dulu seperti itu. Ketika suatu kebiasaan diwariskan tanpa pemahaman kritis, maka tradisi berubah menjadi dogma yang tak boleh disentuh. Inilah bahaya terbesar dari tradisi yang tidak bisa dikritik. Ia menutup pintu bagi pembaruan dan justru menjadi alat pembenaran bagi praktik tidak manusiawi. Jika tidak ada satupun yang berani menyuarakan perubahan, maka pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan akan terus dilanggengkan atas nama warisan budaya. Dalam situasi seperti ini, kita butuh tokoh-tokoh yang berpikiran terbuka, berani berbeda, dan memiliki visi untuk memperjuangkan nilai kemanusiaan di atas segala bentuk warisan yang tak lagi relevan. Namun perlu disadari, perjuangan menempatkan nilai kemanusiaan di atas tradisi tidak selalu harus frontal atau konfrontatif. Pendekatan yang bijak, dialog terbuka,
dan edukasi berbasis empati seringkali lebih efektif untuk membuka kesadaran kolektif. Mengajak tokoh adat, pemuka agama, atau orang-orang yang dihormati dalam komunitas untuk ikut memahami pentingnya hak asasi manusia bisa menjadi langkah strategis. Perubahan sosial yang bermakna terjadi bukan karena paksaan, tetapi karena tumbuhnya kesadaran bersama. Maka dari itu, tantangan dalam mengkritisi tradisi harus dihadapi dengan strategi yang cerdas, tekad yang kuat, dan komitmen jangka panjang untuk membangun budaya yang tidak hanya kuat secara identitas, tapi juga adil bagi seluruh manusia di dalamnya. Poin ke-6 menekankan pentingnya ajakan untuk bersikap bijak dalam menyikapi tradisi. Tidak semua tradisi buruk, dan tidak semua harus dihapuskan. Namun, setiap tradisi perlu diuji dengan pertanyaan mendasar. Apakah praktik ini masih relevan? Apakah ini memberikan manfaat tanpa melukai orang lain? Apakah tradisi ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan, empati, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia? Dengan refleksi semacam itu, masyarakat akan lebih peka dalam memilah mana tradisi yang patut dilestarikan dan mana yang perlu direformasi. Sikap bijak ini sangat penting, karena terlalu fanatik terhadap tradisi akan membuat kita menutup mata terhadap penderitaan, sementara terlalu menolak tradisi bisa membuat kita kehilangan akar budaya yang berharga. Menempatkan kemanusiaan di atas tradisi bukanlah tindakan pengkhianatan terhadap leluhur, justru itu bentuk cinta yang mendalam terhadap nilai-nilai luhur yang menjadi inti dari budaya itu sendiri. Banyak tradisi sejatinya lahir dari semangat untuk saling membantu, saling menghargai, dan menciptakan keharmonisan. Namun ketika tradisi melenceng dari semangat itu dan justru digunakan untuk mendominasi, menekan, atau menyakiti sesama, maka sudah saatnya kita bersikap. Mempertahankan tradisi demi kebanggaan identitas tidak seharusnya mengorbankan rasa keadilan dan kemanusiaan yang lebih luas. Sebaliknya, reformasi tradisi justru bisa memperkuat identitas budaya yang lebih inklusif dan modern. Masyarakat yang dewasa adalah masyarakat yang mampu menyaring warisan budaya dengan pemahaman kritis dan empati tinggi. Kita perlu belajar untuk tidak hanya mewarisi tradisi, tapi juga mewarisi keberanian untuk memperbaikinya. Karena sejatinya, budaya yang kuat bukanlah yang terus bertahan tanpa berubah, melainkan yang mampu menyesuaikan diri tanpa kehilangan nilai-nilai luhur. Dengan menjadikan kemanusiaan sebagai tolok ukur utama, kita bisa menciptakan ruang sosial yang lebih adil, ramah, dan menghargai keberagaman. Dan dari sinilah perubahan besar bisa dimulai, dari kesadaran kolektif untuk mengutamakan martabat manusia di atas semua bentuk kebiasaan yang diwariskan. Dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan, kita dapat menyimpulkan bahwa tradisi memang memiliki peran penting dalam membentuk identitas dan karakter sebuah masyarakat. Namun, ketika tradisi berjalan berlawanan dengan nilai-nilai kemanusiaan, maka sudah sewajarnya ia dikaji ulang dengan penuh kesadaran. Tradisi tidak boleh menjadi tameng untuk membenarkan ketidakadilan, kekerasan, atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Setiap kebiasaan yang diwariskan dari masa lalu perlu ditempatkan dalam konteks kekinian, di mana hak, martabat, dan kemerdekaan individu harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk bersikap bijak, kritis, dan terbuka terhadap warisan budaya yang kita miliki. Menjunjung kemanusiaan bukan berarti menolak budaya, tetapi justru menyelamatkan makna sejati dari tradisi itu sendiri. Dengan menjadikan nilai kemanusiaan sebagai kompas, kita bisa membangun masyarakat yang tidak hanya kuat secara budaya, tetapi juga adil dan berperi kemanusiaan. Mari kita warisi tradisi yang baik, dan kita tinggalkan yang menyakiti. Karena masa depan yang lebih beradab hanya mungkin tercipta jika kita berani menempatkan kemanusiaan sebagai hal yang paling utama.